Gaskan lagi bosku, Fs 48-49. Gadis desa istri CEO arogan. Stefan mengecup pipi Ana kilat, saat Ana berada di sampingnya meletakkan piring berisi roti padanya. Mata Ana membola menerima perlakuan Stefan, matanya kemudian meneliti keberadaan Bikwati yang masih fokus berdiri di depan kompor. "Apaan sih mas?" bisik Ana kesal. "Kenapa ninggalin aku sendirian?" balas Stefan juga berbisik. Ana enggan menjawab dan memutar tubuhnya hendak beranjak pergi namun Stefan mencekal lengannya. "Jalannya kenapa seperti itu?" bisik Stefan tersenyum meledek. Ana menggeram kesal, ingin rasanya ia meremas mulut Stefan yang lemes. Bisa-bisanya ia meledek jalannya, padahal karena ulahnya ia susah berjalan, seperti laki-laki sunat saja. Selesai sarapan Stefan dan Ana berangkat menaiki mobil Stefan yang menyetir sendiri. "Sayang, apa kau yakin masuk kuliah hari ini?" tanya Stefan lembut dengan tangan kirinya menggenggam jemari Ana, sesekali ia mengecupnya. "Kenapa emangnya mas?" Ana menoleh tak paham maksud Stefan. "Apa kamu yakin kuliah dengan kondisi jalan kamu seperti itu?" "Malu sih sebenarnya. Ini semua karena Mas Stefan," ketus Ana kesal. Stefan tertawa melihat Ana yang kesal terhadapnya, menurutnya Ana sangat menggemaskan. "Ya sudah gak usah kuliah saja hari ini," ucap Stefan tertawa kecil. "Mas akan antar aku pulang dulu baru kantor." "Gak lah, kita akan sesuatu tempat," jawab Stefan yang masih fokus menyetir. Kemana?" Stefan melajukan mobilnya hingga sampai di sebuah gedung yang menjulang tinggi. "Turunlah." Stefan membukakan pintu mobil untuk Ana. "Kita di mana mas? Dan ngapain kesini?" Ana melihat sekitar. Tanpa menjawab Stefan menggenggam tangan Ana dan membawa Ana memasuki lift. Ting! Pintu lift terbuka dan Stefan berjalan menggandeng Ana hingga tiba di depan pintu, kemudian ia membuka pintu dengan menekan beberapa digit nomor. Ini rumah siapa mas?" tanya Ana takjub melihat isi dalam apartemen ini. "Ini apartemen mas. Apartemen mas. Bagus banget." Ana kagum melihat dekornya, ternyata Stefan pintar memilih dekor interiornya. "Lalu kita ngapain kesini? Bukannya mas akan ke kantor?" "Bukannya," menjawab Stefan menggendong Ana membuat Ana kaget. "Ah, mas," pekik Ana kaget. Stefan menaiki tangga dengan Ana dalam gendongannya dan memasuki kamarnya. "Kita akan olahraga pagi di sini." Stefan meletakkan Ana di ran, yang big size-nya. "Olahraga? Di sini?" Ana melihat sekitar, ia benar-benar bingung tak mengerti, dalam pikirannya, hanya rasa aneh kenapa hanya ingin olahraga sampai ke apartemen segala, kan bisa olahraga dengan berlari di lapangan maupun pergi ke tempat gym. Stefan menggeleng melihat istri kecilnya, benar-benar polos, masa kiasan olahraga dia tidak tahu. Stefan membuka jas juga kemejanya kemudian mengukung Ana. "Kita akan melakukan olahraga run, yang Hani," bisik Stefan tepat di telinga Ana hingga membuat Ana meremang. Jantungnya kian cepat berpacu seperti akan melompat keluar dari tempatnya. Stefan menatap Ana membuat Ana mematung, D4 rahnya membeku karena tatapan Stefan. Maksud mas?" tanya Ana gugup. Stefan mengecup kemudian meluks, "Mat B1 bir," Ana lalu melepasnya. "Kita akan mengulang ritual kita tadi malam." Seringai Stefan membuat Ana takut, ia menelan selaivanya gugup. Tapi masih sakit mas." "Tidak akan sakit seperti saat pertama, dan kamu pasti akan menyukainya," bisik Stefan dan mereka kembali melakukan ritual pasangan halal mengarungi mahligai cinta,
meregukkan satu kematan surga dunia. Kamu kapan menikah, Cel? Ingat umur kamu sudah sangat matang. Jangan sampai kamu kadaluarsa. Omel Bunda Aish. Marcel yang sedang mengemudi tidak memperdulikan ocehan bundanya. Apa yang digosipkan orang-orang itu benar. Bunda Aish bergidik dengan pertanyaannya sendiri, sebenarnya ia pun tidak yakin sang anak seperti apa yang digosipkan. Bunda pikir aku sukanya batangan gitu. Enak saja, aku normal tahu Bun. Ya abis, kamu gak pernah Bunda lihat menjalin hubungan dengan wanita, Bunda ingin kamu segera menikah dan memberikan Bunda cucu Cel. Bunda kan sudah punya Cila. Jawab Marcel santai sambil tetap fokus mengemudi membelah jalanan. Bunda pengen cucu dari kamu Cel. Bunda gak mau tahu pokoknya dalam waktu dekat kamu harus membawa calonmu pada Bunda, jika tidak kamu harus menerima Bunda jodohkan. Sarkas Bunda Aish. Mana bisa begitu Bun? Tolak Marcel. Kamu mau melihat Bunda mati sebelum melihatmu menikah dan mempunyai anak. Bunda Aish memasang wajah sedih, dan ini yang membuat Marcel kalah. La paling tidak bisa melihat kesedihan di wajah sang bunda. Huff. Marcel menghela nafas kasar. Baiklah, jika itu mau Bunda. Aku akan membawa kalonku ke hadapan Bunda. Jawabnya terpaksa. Nah gitu dong, Bunda kan seneng dengernya. Mobil Marcel pun sampai di floris milik Bunda Aish. Stella yang tahu Bunda Aish datang menyambutnya dengan mengsatu punggung tangan Bunda Aish. Stella benar-benar berubah, ia sekarang menjadi lembut juga ramah, sangat jauh dari sifatnya dulu yang angkuh dan sombong. Selamat pagi Bunda, sapa Stella mengsatu punggung tangan Bunda Aish. Pagi Stella, wah semangat sekali nampaknya hari ini. Ucap Bunda Aish tersenyum. Iya Bunda, balas Stella tersenyum. Kemudian pandangannya tertuju pada Marcel. Tuan, sapa Stella namun Marcel dengan angkuhnya memalingkan wajah dan pergi dari tempat itu. Is. Anak itu, pantas saja tidak ada wanita yang suka padanya. Gumam Bunda Aish karena melihat anaknya cuek bebek saat disapa. Maaf ya Stel, dia memang begitu. Bunda Aish merasa sungkan dengan sikap putranya. Gak apa Bunda. Marcel merenung memikirkan permintaan bundanya, ia bingung bagaimana ia bisa membawa calon istri sedangkan ia tidak ada dekat dengan wanita. Bos. Bos, Chico sang asistennya heran melihat sang bos termenung. Marcel tersadar dari lamunan. Ada apa bos? Tanya Chico lagi. Tidak ada, hanya pusing. Marcel memijit pelipisnya. Apa bos memerlukan mainan? Saya akan mencarikannya. Tidak, tidak. Bukankah kau tahu aku sudah berhenti empatin wanita? Marcel menolak tawaran Chico untuk mencarikan W4 nita bayaran yang bisa T1 dur dengannya. Dulu Marcel adalah seorang Casanova yang kerap kali berganti W4 nita, sebagai teman tidurnya, ia akan menggunakan W4 nita berbeda setiap kali ia ingin berkasterisa. Dan itu tidak diketahui oleh orang tuanya. Kemudian ia insaf tidak empatin wanita lagi sejak kakaknya H4 mil dan ditinggal oleh pacar kakaknya. Hatinya sakit melihat kakaknya, yang hancur saat H4 mil di luar nikah, dan pacarnya yang tidak mau bertanggung jawab, hingga kakaknya meninggal saat melahirkan Cila. La menyesal, mungkin itu adalah karmanya karena empatin wanita, sehingga kakak perempuannya juga dimainkan oleh pria. Eps 49. Kakak kok tega ninggalin aku sih kak? Via Mem 3 Look Rama sedih karena Rama akan pergi melanjutkan kuliahnya di Amerika. Ini sudah impian kakak Vi, jika kamu kangen kan bisa datang jenguk kakak.
Rama mengelus rambut Via dengan penuh kasih sayang. Kemudian ia memtigaluk mama dan papanya, matanya melihat sekeliling seolah mengharapkan kedatangan seseorang. Kamu jaga diri di sana ya nak, jangan sampai telat makan, jangan tidur larut malam. Nasihat mama panjang lebar. Liah ma, aku akan ingat nasihat mama. Rama tertawa mendengar nasihat mamanya panjang lebar merasa lucu. Nasihat mamanya seperti menasehati anak kecil. Seperti anak kecil saja diingatkan begitu. Sambungnya tertawa. Kamu memang masih pangeran kecil mama. Balas mama sambil memeluk kembali Rama. Mama sangat sedih harus berpisah dengan putranya. Liah ma, Rama memtigaluk erat mama lalu melepaskan petigalukannya. Sebentar lagi pesawat akan take off. Rama kembali mengedarkan pandangannya melihat sekeliling. Kakak nyariin Ana. Tanya Ana tahu kalau kakaknya pasti menunggu Ana. Ia kasihan dengan kakaknya itu, mencintai wanita tapi cintanya tak terbalas. Kenapa kakak gak kasih tahu ke Ana kalau kakak akan pergi? Rama tidak memberitahu keberangkatannya pada Ana, karena ia ragu jika tidak akan sanggup pergi. Dulu dia berharap jika Ana menerima cintanya, maka ia akan membawa Ana ikut dengannya ke Amerika kuliah bersama dan akan menikah dengan Ana setelah ia lulus kuliah. Gavi, ya sudah kakak pergi dulu ya. Jaga dirimu baik-baik. Rama mengelus kepala Via. Titipkan salam sama Ana ya. Via mengangguk sebagai jawabannya, lalu ia kembali memeluk Rama. Aku bakalan kangen sama kakak. Via merasa berat harus berpisah dengan kakaknya, dari kecil mereka selalu bersama dan Rama selalu menjaga Via. Ia sangat menyayangi kakaknya. Di sisi lain Sander dan istri sedang bersiap meninggalkan rumahnya. Rumah mereka sudah dijual untuk melunasi hutang-hutang mereka, meski tidak cukup untuk membayar semuanya, namun hasilnya lumayan meringankan hutangnya. Sander dan istri menarik koper keluar dari rumah. Langkah mereka terhenti untuk melihat rumah mereka yang terakhir kali. Rumah mewah yang ia bangun untuk keluarganya kini hanya tinggal kenangan. Pa, sekarang kita akan kemana? Tanya mama sembari meneteskan air mata. Tidak tahu ma, kita cari kontrakan saja dulu. Sander menarik kopernya sembari menggandeng istrinya. Bagaimana dengan Stella pa? Mama tidak usah mikirin anak sialan itu, bikin malu. Sander menggeram mendengar nama Stella, tidak ada lagi rasa sayang terhadap putri semata wayangnya. Yang ada hanya kebencian dan kemarahan karena Stella sudah mencoreng nama baiknya juga menghancurkan hidupnya. Lah masih saja menyalahkan orang lain padahal semua yang ia dapat karena hasil perbuatannya sendiri. Pa, dia itu anak kita, bagaimana papa bisa bicara seperti itu? Sarkas mama marah mendengar perkataan Sander. Mulai sekarang dia bukan lagi anakku. Bagiku dia sudah mati. Balas Sander. Papa, sarkas mama, dia sangat marah pada suaminya itu. Bagaimanapun Stella anak kita pa, ingat itu. Karena dia yang sudah menghancurkan semuanya, Sander menghempaskan tangan mama dari genggaman tangannya. Jika mama mau mencarinya silahkan. Hiduplah bersamanya, dan jangan cari papa lagi. Ucap Sander penuh penekanan. Sander memandang mama dengan penuh amarah, kemudian ia pergi meninggalkan istrinya sendiri yang masih berdiri di halaman rumah mereka. Papa, teriak mama memanggil namun tidak dihiraukan Sander. Mama menangis sambil menarik kopernya, berjalan entah hendak kemana tidak tahu arah dan tujuan, ia hanya berjalan mengikuti langkah kakinya kemana berjalan. Stel, kamu di mana nak? Kamu baik-baik saja kan? Monolognya seorang diri sambil tetap berjalan, sesekali ia menyapu pandangan melihat sekitar berharap ia menemukan Stella putrinya.
Karena sudah lelah ia duduk terlebih dahulu di bangku halte untuk istirahat, sejenak sebelum melanjutkan lagi jalannya. La sangat kehausan juga kelaparan, sementara ia tidak mempunyai uang sama sekali. La kembali meneteskan air mata, sungguh miris nasibnya sekarang. Dulu ia hidup dengan bergelimang harta tanpa takut kelaparan, ia selalu dimanjakan dengan uang. Tapi sekarang, buat beli minuman gelas saja ia tidak punya. Stella pulang dari Flores Bunda Aish menggunakan bus, sekarang ia harus membiasakan hidup seperti orang kalangan bawah. Tidak ada lagi mobil mewah yang mengantarkannya ke sana kemari, tidak ada lagi uang melimpah. Sekarang ia harus kerja keras untuk hidupnya juga anak dalam kandungannya. La memandangi kresek belanjaannya sembari tersenyum, sebelum ia menaiki bus tadi ia sempatkan untuk berbelanja kebutuhannya. Untung saja Ana memberikan ia uang waktu itu, jika tidak ia tidak bisa belanja kebutuhannya, karena ia bekerja pun baru beberapa hari dan belum mendapatkan gaji. Kamu sungguh baik Ana. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Gumamnya dalam hati sambil tersenyum. Stella turun dari bus saat bus sampai di halte, langkah kakinya terhenti saat matanya menangkap seseorang yang sangat ia kenal, seseorang yang sangat berjasa dalam hidupnya, seseorang yang membuatnya hidup di dunia ini. Mama, panggilnya dan Mama pun menoleh saat mendengar seseorang memanggilnya. Mama, panggil Stella lagi kemudian berhambur memeluk mamanya. Stella, sayang. Mama membalas pelukan Stella erat, ia tidak menyangka bisa bertemu putrinya di sini. Mama merenggangkan pelukannya dan meneliti Stella. Kamu tidak apa-apa kan nak? Kamu baik-baik saja kan? Mama mengelus serta meneliti seluruh tubuh Stella mencari apakah Stella baik-baik saja. Ma, aku baik. Mama gimana kabarnya? Bagaimana bisa Mama sampai di sini? Tanya Stella menggenggam tangan Mama. Mendengar pertanyaan Stella membuat wajahnya berubah menjadi sendu. Rumah kita sudah dijual nak, dan sekarang kita tidak punya tempat tinggal lagi. Mama meneteskan air matanya. Stella terdiam mendengarnya. Kemudian matanya mencari seseorang. Di mana papa? Tanya Stella penasaran karena tidak melihat sang papa bersama mamanya. Papamu pergi ninggalin mama, ucap mama dengan bibir bergetar. Lalu ia menceritakan semua yang terjadi pada Stella tanpa ada ditambah maupun dikurangi. Ya sudah ma, sekarang mama ikut aku pulang ya. Stella membawa Mama berdiri kemudian mengambil koper mamanya. Pulang kemana nak? Rumah siapa? Rumah kontrakan aku ma, aku ngontrak rumah dekat sini. Ayo. Jawab Stella tersenyum. La berjalan dan diikuti oleh Mama dari belakang. Dan kini mereka sudah sampai di sebuah rumah sederhana namun cukup nyaman. Jika dibandingkan dengan rumah mereka ini sangatlah kecil dan sempit, tapi mereka bersyukur masih bisa berteduh di rumah kecil itu. Mereka masuk dan Stella mengantarkan mamanya masuk ke kamar. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar dan Stella menempati kamar satunya lagi. Mama pasti belum terbiasa di rumah seperti ini. Mama harus sabar ya, sekarang semuanya sudah berubah ma. Stella mengelus lengan mamanya, ia tahu mamanya merasa enggan atau bahkan ilfil dengan rumah sekecil ini, namun inilah keadaan mereka sekarang. Tidak ada lagi kemewahan, dan mereka harus bekerja keras untuk menyambung hidup.